Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati dalam program Sapaan Firman Allah dari Gembala Kepkin, Taman Harapan Baru, Bekasi. Kita berdoa. Oleh kasih anugerah-Mu, kami boleh tetap ada menikmati segala kebaikan-Mu sampai pada saat ini. Olehnya kami selalu merindukan untuk boleh datang duduk di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami di dalam menuntun dan membimbing kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, sucikan, kuduskan kami. Ampunilah kami dari berbagai dosa, kesalahan, dan pelanggaran, segala kekurangan dan kelemahan, sehingga itu tidak akan menghalangi kuasa firman-Mu untuk menyentuh setiap hati kami dan menggerakkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat 27 sampai 35. 27 sampai 35. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedang yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seseorang jikalau tidak berbuat jahat kepadanya. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya, saya pikir Bapak, Ibu, Saudara, kalau bicara tentang kebaikan dan keadilan, ya, itu sangat familiar ya dalam kehidupan kita di dunia yang memang sudah boleh dikatakan kacau begitu ya, kacau. Ya. Nah, dan keadilan serta kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadi hak dan sekaligus kewajiban dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, jadi hak asasi manusia itu ya, dalam rumusannya adalah pemberian Allah Sang Pencipta. Nah, tapi kita rusak oleh karena berbagai kepentingan ya, dan upaya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sehingga apa yang terjadi?
bahwa keadilan dan kebaikan menjadi sesuatu yang kerap diperjuangkan, tetapi sangat sulit untuk diraih. Ya. Inilah menjadi salah satu persoalan pelik ya, dalam aspek kemanusiaan pada saat ini. Ya, kita prihatin, kita berdoa. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di Rusia dan Ukraina. Ya, tapi namanya peperangan itu mesti membawa korban. Orang-orang ya, masyarakat yang juga ya tidak tahu ya. Oleh karena kepentingan dan ya, berbagai alasan ya. Nah, untuk itu ya, kita kerap kali merasakan seolah hak ini hanya milik segelintir orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan. Atau bahkan ini hanya menjadi sebuah komoditas dalam sebuah sistem. Ya, dalam sebuah sistem ketatanegaraan, dalam sebuah sistem kehidupan dalam masyarakat. Dan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur karena sangat jelas ya, dalam Pancasila yang menjadi dasar bagi kita dalam bernegara dan berbangsa. Nah, di dalamnya tertulis dengan jelas, khususnya di sila yang kelima dari Pancasila itu, nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ini juga lah yang merupakan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara kita. Namun di era modern ini, dengan adanya media-media sosial, kerinduan setiap orang untuk diperlakukan secara baik dan benar semakin kabur. Karena apa? Ya, kerap kali kita melihat bahwa media-media sosial itu ya, dipakai menyebarkan kebencian, ya, menimbulkan keresahan. Nah, sehingga sebagai umat Tuhan, ya hati-hatilah kita dalam bermedia sosial itu. Nah, sikap individualisme saat ini semakin menonjol. Kepedulian kepada sesama semakin rapuh. Manusia sudah terpola untuk hidup demi mencari kepentingan diri sendiri dan keuntungan pribadi maupun kelompok, sehingga selalu ada pihak yang dikorbankan. Nah, sikap inilah yang selalu merusak relasi kita dengan Tuhan, membuat kita semakin jauh dari kehendak Allah dan berdampak pada rusaknya pola hubungan antar sesama makhluk hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, apakah ada kemungkinan untuk merubah situasi ini? Ya, tentu ada. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada yang mustahil. Ya, segalanya dimungkinkan. Tapi tentunya di dalam kehendak Allah. Nah, tinggal bagaimana kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami kehendak Allah sepenuhnya. Seorang pribadi harus menyadari bahwa nilai kemanusiaannya akan hadir dan terwujud, bahwa kita akan menjadi manusia sejati
Bila kita selalu memperhitungkan fakta bahwa kita adalah bagian dari sesama. Kita adalah bagian dari sesama. Kita bisa berbeda dalam banyak hal. Agama, suku, ras, golongan. Tapi kasih Tuhan menyatukan kita. Bahwa kita sama dalam kemanusiaan. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan dan keadilan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu belajar dan belajar, konsisten dan konsekuen untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan adil, sehingga kita diluputkan dari bertindak semena-mena. Nah, dalam hal ini tentu kita punya contoh, kita punya panutan di dalam kehidupan Yesus Kristus yang adalah manusia yang sejati. Yesus adalah Allah sejati. Yesus adalah manusia yang sejati. Maka kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajari orang-orang hebat, orang-orang terpelajar, orang-orang terpandang, para ahli-ahli agama tentang siapakah sesamamu. Berbuat adil dan baik adalah sebuah pilihan. Walaupun kita ada di dalam dunia yang jahat. Kita adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang berpotensi masuk untuk melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita berdosa karena berlaku tidak adil, atau juga kita bisa berbuat dosa karena diperlakukan tidak adil. Nah, seperti saya sering katakan, dosa itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tapi sesuatu yang seharusnya kita lakukan, kebaikan dan keadilan, tapi kita tidak lakukan, maka itu juga dipertimbangkan sebagai dosa di pemandangan Tuhan. Nah, untuk itu kita harus ingat apa kata Tuhan Yesus? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu normal, itu umum. Tapi Yesus berkata apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, mari kita mencoba agar tetap menjaga hati. Karena saya yakin siapapun kita hari-hari ini kan kita tidak akan lepas dari yang namanya medsos. Dan ini sangat nyata kita lihat dalam dunia maya yang kerap menyampaikan isu yang tidak seimbang. Dan Bapak Ibu sadar nggak bahwa seringkali terjadi pembunuhan di sana, pembunuhan karakter, ujaran kebencian.
Kita berharap sebagai orang percaya, kita tidak berada di posisi di dalam situ. Tapi kalau kita bermain medsos, kita hadir tetap sebagai pembawa damai. Karena kita tahu Allah sangat menentang sikap sewenang-wenang, dan juga kita percaya bahwa kebaikan dan keadilan Allah tidak akan pernah terkalahkan dengan strategi busuk rekaan antikristus. Berkat Allah akan selalu ada bersama orang jujur, orang benar, orang bijak. Ini yang kita baca dalam Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai 35. Jadi enggak ada ruginya orang yang melakukan keadilan dan kebaikan. Serahkanlah segala kekhawatiran, kecemasan kita, karena Allah akan menuntun kita dengan kesabaran agar kita selalu jujur, adil, bijak, jangan terjatuh dalam godaan, tetap setia kepada Allah karena Ia akan membela kita. Sebab ketidakbenaran hanya dapat dikalahkan oleh integritas dalam ketaatan kepada firman Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang terus menuntun di setiap langkah hidup kami. Tuhan, terus kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan segala yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, dan demi menjadikan hidup kami menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus untuk situasi dan kecamuk peperangan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, Engkau Allah yang mampu mengintervensi. Karena kami tahu intervensi dari negara-negara lain justru akan semakin memperburuk situasi. Tuhanlah yang melembutkan para pemimpin-pemimpin di kedua negara ini, sehingga perang dapat segera dihentikan dan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Rusia dan Ukraina dapat terwujud. Terpuji Engkau Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sehat. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa protokol kesehatan. Amin.